Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang hitam, kembang penyengat, kali nyengat sakit sekali, kali nyengat salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya takut mati itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi hafizallah ta'ala wa ra'aliku bihayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, panjangkan umur beliau, dan insyaAllah murahkan rezeki beliau, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Majelis Lembaga Dakwah wa Tazkir Al-Husna, kakanda kami Ustaz Haji Husni Tamrin MSc, yang insyaAllah beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan pula umurnya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para habaib wal asatidzah yang hadir di panggung kita maupun di depan kami ataupun di belakang kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena begitu banyaknya para ulama, para kiai yang hadir di sini, dan insya Allah menambah keberkahan acara pada malam hari ini, amin ya rabbal Allahumma thayyiban nafi'an. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hujan turun, ya Allah jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Salah satu manfaat hujan ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang didoakan oleh Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, insyaallah dengan turunnya curahan hujan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para laskar yang hadir, terutama laskar Al-Husna yang sudah bersusah payah mewujudkan atau membantu guru kita Ustaz Husni Tamrin SAG MSc, yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Jangan kecewa ya, karena hujan ini qadarullah, hujan ini dari Allah. Jangan kecewa, jangan merutuk. Kalau kita merutuk berarti kita merutuk ya Allah ya. Jadi anggaplah curahan hujan ini sebagai berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga rombongan ibu-ibu Ummahat Al-Husna yang tadi sudah menyumbangkan lagu-lagunya. Agak bobok aku tadi soalnya megang buku. Kubisik ke Kak Husni tadi, benarkah kaset ini pecahnya? Ya, karena aku lah yakin ibu-ibu dah kado menyanyi cuma selagu Abang Bibir 300, bedak 400 lah 700, belum ke salon, belum minyak wangi, juta setengah. Menyanyi cuma selagu, banting kena kado, piringnya main. Maka tadi ngomong dengan Kak Husni, apa namanya Kak Husni, biar kelah sampai dia berhenti. Daripada piring pecah-pecah ada makan kita malam ini. Asli ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan Ummahat Al-Husna semakin diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanan semakin dibesarkan lagi oleh Allah. Kakek melok tampil pentas ya. Melok lomba, daftarkan tingkat kota Palembang, menang aku yakin. Amal aja kok rombongan ini ya apa ujungnya asli ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Kakek di kursus lagi tinggal lagi rombongan vokal-vokal ini tadi ya. Nah, ini rombongan kepala-kepala bertemu, masya Allah hiburannya. Terima kasih dengan salawat-salawatnya. Mudah-mudahan rombongan Ummahat Al-Husna tetap istiqomah mengawal guru kita Ustaz Husni Tamrin, amin ya rabbal alamin. Kami ini 2 beradik nenek sebenarnya. Nenek beliau ini mak ya. Kamu nenek dengan nenek anak ya. Dan beliau juga kakak tingkat anak di pesantren Ngabar Wali Songo. Jadi ini sebenarnya kakak, yo guru anak juga yo. Tidak pantas sebenarnya anak ini ceramah. Jadi bukan ceramah, anak kelakar dia malam ini. Karena
Cak Habib tadi nak ceramahnya anak asli. Ini wong tua ana, guru ana Habib Abdurrahman ini. Kemarin kami di Majelis Asmaul Husna dikasih ijazah sama beliau membaca Maulid Dia Ulami. Jadi sama Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi kami diberi ijazah maco Maulid Dia Ulami di Majelis Asmaul Husna yang sekarang alhamdulillah setiap Kamis malam Jumat dibaca di Majelis Zikir Asmaul Husna dan berijazah. Ijazah langsung diberikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Karena ilmu ini kalau dia berijazah sana nyampe sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau kita ngamalkan apa, mintalah ijazah. Karena kalau ngamal ke beda ijazah, sama dengan ngamal ke sesuatu tidak betuan. Tak tahu dia nak nganar ke mana. Tapi kalau diijazahkan, insya Allah nyampe sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi yang mengijazahkan juriat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tadi Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi sudah menjelaskan tentang neraka jahanam, sifat-sifat neraka jahanam yang Rasulullah baik dengarnya lagi tidak kuat. Kamu ngerti tak maksud ceramah Habib Abdurrahman tadi? Habib tu nak ajak tahu betina itu nah, yang nak masuk neraka tu nah. Ada betina yang ngomong, saya di neraka aja nih, berempang Habib ni ngomong. Dah bukan ni ibu sini, bukan tino sini, tino sana, kata aku tino itu. Pasti ngomong-ngomong, saya masuk neraka nggak apa-apa, banyak teman-teman saya. Oh, dalam hati kumukul lah, malaikat maut liwat sentak kemudian laju biji kau. Betul kau jangan main-main. Biji yang ngomong nak ke neraka itu dengarkan lah ceramah Habib nah, Rasulullah lagi tak kuat dengar sifat neraka jahanam. Ribuan tahun malaikat baru pacak berjalan keluar dari sana. Ketika Habib tadi bayangkanlah, mangko kau nak masuk neraka, nah mati nan biji cabutlah omongan kau tu. Asli ana teringat cerita kisah nyata di Mesir. Ada seorang perempuan yang berpakaian sangat tipis, dia naik di angkutan umum. Tiba-tiba ada seorang tua yang menegurnya, wahai pemudi, alangkah baiknya kalau kau mati pakaian yang agak bagus sedikit, yang menutupi aurat seperti ada orang timur sini. Dijawab sama betina itu sambil ketawa ngakak-ngakak, persis wah baca betina yang lagi viral itu. Wah, memang kau siapa? Apa kau megang kunci surga? Apa kau hebat pacak netapkan aku di surga apa neraka? Kalau kau melawan nian wah, sodorkannya handphone. Nah, tolong kau telepon ke Allah, aku mesen kamar di neraka jahanam. Kata betina itu, ini handphone kau telepon ke Allah, omongkan aku mesen kamar di neraka jahanam. Lelaki tua ini tak jawab, dia diam baik. Para orang-orang yang ada di angkutan umum itu sedikit sinis tengok betina ini, tapi takut nak ngomonginya. Dalam hatinya wak yang sudah tua lagi kontan ini, apalagi kami muda. Tak berani berjawab, diam galau. Sampai di tempat tujuan, tiba-tiba dibangun ni perempuan ini tak bangun lagi. Digetok, tidak bangun lagi. Dipegang nadinya, didapati perempuan ini sudah meninggal dunia di dalam bis itu. Ketika nak diangkat, tahu-tahu jenazahnya terpental, langsung keluar dari bis dalam kondisi tubuhnya terbakar. Minta-minta bebek itu dengar biar dia tahu. Angkonya lemah kali di neraka itu. Ilahi ilah tulil firdausi ala wala su'alan naril jahim. Apa syair Abu Nawas? Ya Allah, aku ni kalau nak masuk neraka, nak masuk surga, rasanya belum pantas, kata Abu Nawas. Itu kan syairnya Abu Nawas. Ya Allah, kalau nak masuk surga dengan amal kami, rasanya kami ni belum pantas. Tapi kalau nak masuk neraka, kami ni takut. Puji Allah, pacak pun kau ni nak terduga tu lah berarti. Wong lagi takut pak masuk neraka, maka dia nantang-nantang nak masuk neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, tadi Habib sudah nyeramakan, jelaskan sifat neraka jahanam. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kamu, terutama ibu-ibu yang di belakang. Jangan masing-masing, ibu-ibu Masya Allah dari Banyuasin tadi, yang sebelah kanan ini tadi. Mana yang Banyuasin? Angkat tangan. Itu dipastikan pahalanya lebih banyak dari kita insya Allah.
Kata setiap langkah kaki ibu dari Banyuasin sampai ke sini itu terhitung pahala, Bu. Nah, kalau kami aku dekat Ribai sinilah, ya. Paling tak sampai 100 meter, ya. Pahala aku ke sini. Ibu dari Banyuasin, Masya Allah. Setiap langkah ibu dari Banyuasin ke sini dihitung satu pahala. Hitunglah ibu kira-kira berapa langkah dari Banyuasin. Kalau ibu nak banyak pahala, lewat kaget Masuji balik. Kalau nak banyak pahala, nak muter sedikit sana. Masya Allah, ini kaos ini masih di Banyuasin, ya. Masih di Banyuasin beliau dia di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin, ada mangor di belakang. Masya Allah, ada lama ini bos di belakang mana kira-kira. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu banyak belajar dari para guru-guru kita, dari para habaib-habaib kita, dari para juriat-juriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang makna kesabaran, mewarisi sifat yang diberikan oleh kakek beliau. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Artinya suri tauladan, contoh yang baik sudah diberikan oleh Rasulullah. Salah satunya tentang sebuah makna kesabaran. Karena baru-baru ini kita melihat fenomena yang luar biasa, ya. Belum lama Pak, bulan September kalau tidak salah, kita melihat Syekh Ali Jabir yang di Tujawung di Lampung. Semua publik ribut. Ngapa Syekh Ali tidak melawan? Ngapa Syekh Ali tidak malus? Ngapa Syekh Ali tidak sini? Kamu tidak ngerti, itu juriat Rasul. Mereka meniru sifat kakek mereka yang mengajarkan tentang makna kesabaran. Itu Syekh Ali Jabir. Bang Ustaz Kemas Ali pingsan, mudah itu dia jangan main. Syekh Ali sabar, Ustaz Ali ini masih beringasan ini. Tangan nangkis, cuman kaki laju, jangan main-main. Melawan, mana ada laskar, mengkati laskar ngetrap juga sih rasanya. Banyak ini, cuman tak tahu laskar ini kadang-kadang payah juga nih. Kita serbuang dia mundur kaki ya. Cuman ini dah terlatih insyaallah. Ayo Jabir tadi bela ulama, bela habaib, bela. Kapan hujan mundur lah. Apa dia dengan hujan lagi takut? Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah SAW dalam peperangan pernah terluka. Dari wajah beliau mengucurkan darah yang sangat deras. Rasulullah SAW menadahi darah tersebut agar tidak terjatuh ke bumi. Sahabat yang menyaksikan kejadian itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menadahi darah tersebut?" Kata Rasulullah, "Tadi malaikat gunung datang menghadapku. Dia berkata, ya Muhammad, satu tetes saja darahmu itu terjatuh ke bumi, maka Allah akan melaknat orang-orang yang memusuhimu." Lalu sahabat bingung, kalimat itu ya Rasulullah, biarkanlah baik darah penyampah, biar mereka semua yang memusuhimu dilaknat oleh Allah. Aku dijawab Rasulullah, aku diutus di muka bumi ini bukan untuk melaknat, tapi untuk membenari akhlak manusia. Coba kalau kamu nyampak darah itu rajunian, jangan main-main, iya kan? Saking kesabarnya Rasulullah. Jadi kamu jangan heran kalau ada para habaib-habaib yang disakiti, dihina, dicaci, mereka tidak malas, bukan mereka tidak melawan. Habib Rizik tuh, Imam besar gitu, awas kamu yang akan merekam ke Facebook, blokir wong, nyebut-nyebut nama HRS. Facebook aku lagi lah blokir wong, 90 hari. Mati kendak akak. Ambil lagi mati. Ini ngomong HRS ini, tak boleh nih kan. Kapan tombong dikit matilah itu. Bukan tidak melawan Habib Rizik itu, tapi dihina, dicaci, dimaki. Beliau diam baik, nunjukkan kesabaran. Menunjukkan apakah orang yang sabar salah? Oh tidak. Kamu lihat satu orang-orang yang memusuhi beliau datang nemui beliau, bersahabatan dengan beliau, minta maaf. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kamu belum pernah duduk baik sama Habib Rizik, kamu ngomong beliau itu sangat. Lalu kamu lah duduk, lah ngobrol dengan beliau langsung, kamu tahu betapa lembutnya hati beliau itu. Benar Pak, betapa lembutnya hati beliau itu, Masya Allah. Dan saya Alhamdulillah Jumat kemarin habis tuas ceramah di Palembang, saya Habib Mahdi, Habib Qasim, Ustaz Toli Nasibuan, Ustaz Taqwa, nganter Ustaz Abdul Somad, berziarah, berkunjung ke markas syariah di Megamendung. Yang kemarin di TV One diceritakan Ustaz Abdul Somad. Benar itu, jalan kaki, kami naik motor, turun lagi Ustaz Somad, sampai 3 kali naik motor ini. Ganti motor,
Habib Mahdi mah itulah pula ngedek motornya bubuk berasa. Ini yang nggak ada main anak tanya sama Habib Mahdi, mana percaya? Anak jalan kaki hampir sekilo lebih bu, berjalan menembus si kereket nak ketemu dengan Nabi Rizik. Masya Allah. Kalau kamu bertatap muka dengan beliau, duduk sama beliau, kamu baru nyingok betapa lembutnya hati beliau itu. Makanya anak yakin beliau dikatai, diomongi, beliau tidak pernah marah, beliau memaafkan. Ngapa? Karena beliau adalah manusia yang luar biasa. Jadi kalau ada yang benci sama beliau agak aneh anak. Masalah omongan, menurut anak kata yang salah omongannya. Yang salah itu kita. Kenapa Islam ini jelas, ngajari jelas. Al-halal bayyin wa haram bayyin, bainahuma mustabihat. Di dalam Islam kata Rasul, halal itu jelas, dijelaskan, yang haram itu dijelaskan. Kalau dia samar itu subhat. Subhat ini lebih mendekati kepada keharaman. Kita ini sudah banyak menyamar-nyamarkan istilah. Makanya ketika istilah yang sebenarnya disebut, kita agak tersentak. Kita ini nyamar-nyamarkan. Maaf nih. Wong yang galak ngobat-ngobati. Disebut apa? Wong pinter. Padahal itu bukan wong pinter, dokon. Semayang tidak, ngaji tidak, baca, mandi tidak, ludah masem. Tapi banyak ibu-ibu yang datanginya. Kenapa? Karena bahasanya diperhalus. Wong pinter. Hilang duit di rumah, datang ke wong pinter. Alhamdulillah Ustaz, aku datang ke wong pinter Ustaz. Ternyata yang maling duit aku tuh setelah di Terawang Ustaz, rambutnya panjang sebahu Ustaz. Ininya apa namanya, bajunya macam ini Ustaz. Mulailah, siapa lah? Si A bukan, si B bukan. Percaya dengan wong pinter tadi, padahal itu dokon. Ibu tahu tak, datangi dokon itu 40 hari 40 malam ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat banyak yang sesat? Bahasanya disamarkan. Bahasanya itu disamarkan. Wong pinter disebut apa, dokon disebut wong pinter. Coba jelaskan itu nak rumah dokon. Tahu dokon tak boleh didatangi di malam nisfu Sa'ban, seluruh dosa diampunkan oleh Allah kecuali kahinan, kecuali dokon. Dosanya tidak diampunkan oleh Allah sebelum dia minta ampun bertobat kepada Allah. Dokon tak boleh dikawani kecuali dua dokon. Dokon patah dengan dokon beranak. Dua dokon ini boleh. Di luar dari dua dokon ini tak usah dikawani. Ibadah kamu tak diterima oleh Allah. Cuman bahasanya disamarkan. Makanya banyak umat terjebak. Waktu menyebutkan dokon yang banyak heran. Kemarin ada sibuk dengan bahasa kafir, disamarkan dengan non-muslim. Memang bahasanya kafir disebut kafir, dokon ya dokon. Wong maling duit negara disebut koruptor. Maling itu tuh. Apa dia koruptor? Dia bangga pakai jaket oren, ngangkat tangan dada-dada. Dalam hatiku. Kalau kamu nyebut koruptor, tiba sebut maling, selesai Pak. Malingnya memang maling. Tidak baca disamar-samar ke. Jadi bahasa yang sebenarnya disebutkan jadi meledak. Dianggap itu bahasa yang tidak pantas. Bukan tidak pantas kalau kita samar ke. Kamu cak pisang nah, ibu-ibu. Bu, kamu yang galak masak nih nah. Mana Palembang sini. Pisang nah, dibanyak-banyak ke, dibulat-bulat ke, digoreng. Apa namanya? Apa namanya? Bu, apa namanya? Siapa ngomong goda-goda pisang? Ku tuntut kamu, jangan ubah-ubah. Kami ini kemas. Itu namanya pelar kambing. Tidak baca di sama-sama. Pelar kambing ya pelar kambing. Bukan anak ngomong jorok. Itu memang nama dari nenek moyang kami. Jangan kamu ngubah-ubah. Aku tuntut kamu. Cuman karena bahasanya dirubah, dihaluskan dengan godok pisang, waktu menyebut pelar kambing agak terkanjat. Apalagi nah jadilah 15 menit, habis 25, anak 15 menit baik drama ya. Jadi jangan disamar-samarkan, sudahlah ya. Wong perempuan yang menjual diri memang itu namanya, jangan disebut, kaki rebut. Jangan sebut galau, kaki Kak Husni panggil wong ya lah.
Sudah, jangan galak nyamar-nyamar. Kenapa bahasa yang memang latihannya macam itu? Dia sebut kebaik sehingga di telinga kita ini akrab, dan itu juga menjadi hukuman bagi pelakunya. Biar mereka jerok, biar mereka ini, dan umat juga jelas, tidak nyasar kemana-mana, tidak salah dalam bertindak, jelas labelnya dukun, ya dukun. Jangan dibuat-buat wong pinter. Ada wong pinter rumah di Solo mandi, tak wong pinter tu di Untri sana nah. Profesor, doktor itu wong pinter nian. Aman mandi lagi tak mampunya busuk, makar kemenyan. Bukan wong pintar, itu namanya dukun. Minta maaf dukun, jangan tersinggung ya. Kakek nyantet aku galau ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akhir zaman. Makanya perbanyak ibadah kepada Allah, dekat dengan ulama. Guru kita Ustaz Husni Tamrin buat pengajian di sini, ramikan. Habib Abdul Rahman ada pengajian, datangi, penuhi majelis-majelis. Selagi guru-guru kalian ini mereka semua masih hidup, masih ada dan bisa mengajar kita, bisa membimbing kita. Kenapa anak merapat dengan para habaib-habaib, anak dekat dengan Habib Abdul Rahman, Habib Mahdi, Habib Qasim, Habib Faris? Karena anak paham diri anak banyak dosa, anak banyak maksiat. Kalau anak tidak bisa masuk karena amal ibadah anak, minimal anak bisa ngempel beliau. Bib, ingat tak Bib, kita duduk dulu Bib, sama-sama sepanggung Bib, tempat Husni Tamrin Bib, ayo juga Bib, ajak aku nih Bib. Paling tidak minimal macam itu, ya. Kamu juga pacak minta Bib, amin yang dengar ceramah Habib, yang hujan-hujan kata Habib dapat doa tu Nabi, ajak Bib, kami ke surga Bib. Itu minimal. Kenapa? Karena kita ni banyak dosa, barak-barak dengan juriat, jangan dimusuhi, apalagi nak dikatoi. Kemarin Habib Ali Karar Al-Hadad ceramah di Baklawi, di gedung Baklawi, penutupan Maulid Al-Bait Ikhtitam tentang Ruwaibidah. Sekarang ini di akhir zaman banyak Ruwaibidah kata Rasul. Man huwa Ruwaibidah ya Rasulullah? Yatakalam man yakun lam yatakalam. Ada wong yang tidak ngomong padahal dia tidak boleh ngomong, tidak ngerti tentang itu, berkomentar, ngomong, itulah yang bikin kesesatan. Mereka tidak paham ilmunya tentang itu, sama Cak Jabir tadi. Pacak membaca ilmu tafsir tidak, sekolah pesantren tidak, belajar kitab tafsir tidak, mangko nak nafsirkan ayat, sesat. Sudah disiapkan tempatnya di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, hadiri majelis-majelis harim, hadiri majelis-majelis ilmu, ikuti pengajian-pengajian ini. Terhadap sesuatu hal yang ibu bapak tidak mengerti ilmu tentang itu, lebih baik diam, tidak usah ikut meng-sarter, kaget dikelak di akhirat bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.